Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Triksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Oke. Tadi saya sudah masuk di kelas Ibu Triksi, melaksanakan observasi di kelas Ibu. Nah, jadi sekarang kita akan review beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan Ibu Triksi pagi ini ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti Ibu Triksi silahkan untuk menanggapi. Nah, sekarang pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu Triksi proses pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan pagi ini? Proses pembelajaran yang saya lakukan pagi ini berjalan dengan lancar dan sangat baik Bu. Ada tidak Ibu Triksi menemukan kendala selama proses pembelajaran tadi pagi? Tadi ada sedikit kendala ya, anak-anak yang ribut, anak-anak yang mau antar ke WC gitu, terus anak-anak yang susah diatur gitu. Ya, Ibu Triksi mengajar di kelas 1 ya Ibu Triksi ya, jadi anak baru ya. Jadi anak-anak yang perubahannya dari TK ke SD tentu mengalami kendala-kendala hal seperti itu. Nah, menurut Ibu Triksi, apa rencana yang ingin Ibu Triksi lakukan terhadap permasalahan-permasalahan seperti itu di kelas Ibu Triksi? Ya, kalau permasalahannya itu supaya tidak ribut lagi, lebih ke tidak memberitahu anak-anak tentang apa kesepakatan kelas, kalau tidak boleh ribut di kelas gitu. Terus mengajari anak-anak untuk kalau mau ke kamar mandi atau ke WC itu lebih mandiri lagi. Oke, bagus. Nah, sekarang dalam proses pembelajarannya tadi saya lihat Ibu Triksi belum menggunakan media pembelajaran. Nah, apa rencana yang Ibu Triksi ingin lakukan supaya kedepannya siswa cenderung lebih aktif, misalnya tidak terlalu ribut lagi? Apakah mau meningkatkan media pembelajarannya? Apakah metode pembelajarannya juga nanti akan bervariasi? Nah, seperti apa Ibu Triksi? Ya, baik Bu. Kalau menurut saya sendiri, saya akan memperbaiki atau menambah media-media yang lebih menarik untuk pembelajaran di kelas 1, lalu dan metode-metode yang lebih menarik lagi. Baik, jadi saya nanti mungkin ada kesempatan yang lainnya akan masuk lagi di kelas Ibu Triksi, mungkin mengobservasi lagi proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga nanti Ibu bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas Ibu Triksi. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Pak Redo. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Pak Redo, setelah kita melaksanakan proses observasi di kelas Bapak Redo tadi pagi, nah jadi kita akan review sedikit pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Redo pagi ini. Jadi saya izin untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Redo mengenai proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, Pak Redo, pertanyaan pertama ya, bagaimana menurut Pak Redo proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan pagi ini? Kalau proses pembelajarannya yang saya rasakan itu berjalan lancar, terus kelas terlihat aktif, anak-anak juga antusias, semuanya pada happy gitu. Artinya sudah berlangsung cukup baik pada pembelajaran pagi ini. Nah, sekarang Pak Redo, tentunya ketika kita dalam proses pembelajaran itu kan mungkin kita menemukan beberapa kendala atau mungkin ada hal-hal yang menurut kita merasa kurang puas, ada yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, hal apa saja menurut Pak Redo yang mungkin yang belum puas Pak Redo laksanakan pagi ini, atau hal apa yang ingin diperbaiki atau hal apa yang ingin ditingkatkan lagi di pembelajaran berikutnya? Kalau sejauh pengamatan saya Bu, yang saya lihat itu anak-anak ini sedikit kurang fokus. Jadi mereka itu fokusnya di awal aja Bu. Gitu. Jadi di pertengahan sampai akhir tuh mereka udah nggak fokus lagi. Terus kelas itu sedikit ribut. Nah, jadi mungkin yang perlu saya perbaiki itu metodenya. Mungkin saya kebanyakan ceramah, atau mungkin nanti saya akan perbaiki dengan metode yang baru.
lalu mungkin materi, cara penyampaiannya juga. Jadi anak-anak tuh fokusnya cuma sebentar gitu. Nah, itu yang perlu saya perbaiki. Oke, artinya kendala yang cukup signifikan itu ketika anak-anak kurang fokus di tengah pembelajaran. Betul. Oke. Nah, kemudian dari Pak Rido tadi menyatakan kalau yang perlu perbaiki itu salah satunya adalah metode pembelajarannya. Ya, betul Pak Rido. Jadi tadi juga saya amati Pak Rido lebih cenderung menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti Pak Rido bisa mensiasati dalam satu proses pembelajaran itu dengan beberapa metode yang dikombinasikan. Nah baik, pertanyaan selanjutnya Pak Rido, apa rencana yang akan Pak Rido lakukan untuk hal-hal yang masih dianggap perlu diperbaiki tadi? Rencana saya selanjutnya mungkin materi yang saya sampaikan itu tadi supaya tidak membosankan untuk anak-anak, mungkin dengan menambahkan media pembelajaran yang lebih menarik, dengan cara pengajaran yang kreatif, bagaimana caranya anak-anak ini antusias lagi begitu Bu. Jangan fokusnya itu cuma di awal aja. Nah jadi mungkin cara metodenya saya ganti ke diskusi. Nah, karena saya percaya diskusi itu bikin anak-anak itu fokus terus lebih aktif. Nah jadi bagaimana mereka manage kelompoknya sendiri, bagaimana mereka bisa ini loh kelompok saya lebih bagus dari kelompok itu. Jadi ada juga jiwa bersaing yang sehat kayak gitu Bu. Terus menurut saya juga jangan hanya menggunakan metode ceramah. Karena saya percaya Bu, ceramah itu ya udah anak-anak tuh cuma dengarkan di awal lalu lama-lama bosan. Fokusnya buyar. Jadi mereka kebanyakan ngobrol. Nah, jadi rencana saya itu tadi Bu, media belajar sama metode. Oke. Baik. Setelah saya menyimpulkan dari penjelasan Pak Rido, artinya nanti ada perbaikan dari sisi media pembelajarannya, kemudian dari metode pembelajarannya. Saya setuju sekali Pak Rido, nanti untuk proses pembelajaran berikutnya coba diperbaiki untuk media pembelajarannya yang interaktif. Misalnya nanti bisa ditampilkan infokus, untuk di awal diberikan ice breaking juga untuk penyemangat anak-anak, kemudian juga nanti untuk proses pembelajaran diskusinya ya sudah bagus kita menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning. Nah, di situ juga akan memandu siswa untuk belajar lebih kritis dan motivasi mereka jauh lebih baik. Ya, saya kira cukup bagus rencana kedepannya Pak Rido, kita tunggu pelaksanaannya di proses pembelajaran berikutnya. Harapannya setelah ada review ini kita akan mendapatkan perubahan yang bagus daripada pembelajaran hari ini. Oke, silakan Pak Rido, ada yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih untuk kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.